Baiklah, shalom semuanya. Shalom. 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 Selamat Hari Kartini ya, sekalipun sudah lewat buat ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan semuanya. Kita ada karena kasih Tuhan, amin. Kasih yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kasih yang sempurna yang sudah Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Baiklah, saya minta dengan hormat hambanya Bapak Pardosi untuk maju ke depan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan masuk. Kita akan mulai ibadah kita. Terima kasih Bapa yang baik, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup bagi kami. Bapa, inilah kami Tuhan yang datang di siang hari ini Tuhan, untuk beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kesempatan ini Tuhan, kesempatan daripada Tuhan. Waktu kami berikan untuk memuji memuliakan nama-Mu pada tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami percaya yang hadir hari ini pasti diberkati Tuhan. Pasti berkenan, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih yang rindu hari ini untuk firman Tuhan pasti menang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, segala ruangan ini Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Bila roh Tuhan yang berkuasa di ruangan ini dan sekeliling ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Begitu juga hamba-Mu Tuhan, urapi Tuhan. Hamba-Mu saudara Timi Tuhan, yang menjadi berkat bagi kami, yang menjadi saluran berkat bagi kami di siang hari ini Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, menjadi penjala manusia Tuhan, menyelamatkan banyak jiwa Tuhan, memenangkan banyak jiwa-jiwa ya Bapa. Begitu juga kami Tuhan, jemaat-jemaat tempat ini Tuhan. Biar kami bekerja terus di luar sana mencari jiwa Tuhan, melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Segala musik Tuhan, sistem Tuhan, berkati semuanya Tuhan. Kau berkati, listrik AC Kau berkati Tuhan, biar ibadah kami berjalan lancar ya Bapa. Terima kasih Bapa yang mendengarkan firman hari ini Tuhan. Bukan hanya mendengarkan ya Bapa, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ibadah kami Tuhan kami serahkan kepada tangan-Mu ya Bapa, dari awal pertengahan sampai akhir. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari sekarang kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan tidak melihat penampilanmu pada saat ini, tapi Dia lihat hatimu. Adakah Dia dapatkan namanya tertulis di dalam loh hatimu yang paling dalam? Sekalipun engkau pakai kebaya yang bagus, bukan itu yang Tuhan nilai, tapi Tuhan melihat hati kita semua. Dia Allah yang setia Bapak Ibu. Kasih-Nya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kita bangga punya Allah seperti Dia. Haleluya Yesus. Mari jemaat kita bangkit berdiri semua. Haleluya Tuhan. Kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Yes. Haleluya Yesus. Haleluya. Inilah kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami kepadamu pada pagi ini. Kami bawa hidup kami Tuhan kepadamu Bapa. Mari Bapak Ibu kita sama-sama angkat pujian ini. Haleluya Tuhan. Amin. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan
untuk melawat setiap kita yang datang dengan sungguh padanya. Haleluya Bapa. Kami tahu Kau ada untuk kami pada saat ini. Engkau hadir buat kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Bapa. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, yes, amin. Hidupku dalam-Mu, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas, amin, amin, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Ayo jemaat Tuhan katakan. Semua jemaat Tuhan, angkat suara dan hatimu buat Dia. Engkau hebat, Engkau kaya, kedudukanmu tinggi. Itu tidak cukup membalas kasih Tuhan atasmu, tidak cukup Bapak Ibu. Sekalipun kau serahkan hidupmu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, itu tidak cukup membalas kasih Tuhan yang besar. Engkau lihat sidang jemaatmu pada pagi menjelang siang ini Bapa. Mereka buka hati untuk Engkau Tuhan. Mereka datang tidak dengan kepura-puraan Bapa, tapi sungguh-sungguh mereka sadar bahwa kasih yang besar itu hanya dari Engkau Bapa. Amin, amin Tuhan. Mari semua kita sama-sama katakan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Lebih sungguh semua katakan. Dengan apa kan ku balas, amin, segala kebaikan-Mu, amin Bapa. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Katakan selamanya. Sekali lagi katakan selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Katakan haleluya, haleluya. Yes, sama ya kau Jesus. Yes, ya roh rapa. Orata
siap untuk melompat bersorak buat Tuhan? Sama-sama katakan. Amin. Toel kiri kananmu, datang harus siap bergoyang buat Tuhan. Siap bergoyang dangdut buat Tuhan? Siap? Saya pakai baju kebaya tapi saya juga mau bergoyang buat Tuhan ya. Jangan jaim-jaim, gak usah malu-malu buat Tuhan, oke? Kalau rasanya sempit, keluar ruangan gak apa-apa, keluar tengah-tengah. Kita bergoyang buat Tuhan. Amin. Jalalalala, jalalalala, oh hey hey. Jalalalala, jalalalala, hey hey hey. Lagi. Jalalalala, jalalalala, hey hey hey. Jalalalala, jalalalala, hey. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Yes. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya itu kekasih. Yalala, jalalalala, jalalalala, hey hey hey. Jalalalala, jalalalala, hey. Yalala, jalalalala, jalalalala, hey hey hey. Jalalalala, jalalalala, hey hey hey. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Asik. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama. Siap bergoyang ya, dengan gendang puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya dengan gendang, dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya. Mau disayang Tuhan? Sayang, sayang, sayang. Aku disayang Tuhan. Aku dianggap jadi anaknya. Aku kayaknya Mama Seven mantep. Berdiri Bu, berdiri. Sayang, sayang, sayang. Aku disayang Tuhan. Aku dianggap jadi anaknya. Sekali lagi ya. Sayang, sayang. Sayang, sayang, sayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku di jemaat saja glory. Yes. Amin. Sama-sama ya. Siap. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory. Yalala, yalalalala, yalalalala, hey, 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 woo. Yalalalala, yalalalala, hey, hey, hey. Haleluya. Woo. Yes. Rasanya masih mau bergoyang ya. Haleluya. Waktu terus berjalan. Baiklah. Kita mau siapkan hati kita ya
untuk, oh ya silakan duduk dulu. Aduh, baiklah. Kita mau siapkan hati kita untuk beri yang terbaik buat Tuhan ya. Yuk, buka dompetmu, berikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan pelit-pelit sama Tuhan, karena kasihnya begitu besar bagi kita. Dia gak hitung-hitungan loh sama kita. Kita jangan hitung-hitungan sama Tuhan, oke? Saya minta Opung Yosef untuk maju ke depan. Yang bertugas, Saudara Erik dan juga Saudara Aldo, saya persilakan. Luar biasa Opung kita semangatnya nih. Puji Tuhan. Salam. Sebelum kita doa persembahan, kita sudah memperingati dan merayakan kemarin hari kematian Tuhan Yesus. Dia mati untuk kita, untuk dosa-dosa kita, sehingga kita jadi selamat. Kita juga hari Minggu kemarin sudah merayakan hari kebangkitannya. Berarti kita bangkit juga nanti. Sesudah Tuhan menjemput kita ditempatkan di tempat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Hari ini adalah hari Kartini bagi kita semua wanita. Mari kita merayakan dengan sukacita, mengikuti jejak-jejak Ibu Kartini. Jadilah kita wanita yang berguna di hadapan Tuhan. Wanita yang setia dan taat kepada Tuhan. Terlebih ibu-ibu yang sudah berkeluarga. Mari kita jadi teladan di rumah kita masing-masing. Untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita ke depan. Terima kasih. Mari kita berdoa untuk untuk persembahan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami. Sungguh luar biasa bulan ini Tuhan. Bulan berkat jasmani dan rohani kami Tuhan. Kau angkat kami jadi anak-Mu. Kau sayang-sayang kami setiap saat ya Tuhan. Kami bangga mempunyai Bapa seperti Engkau Tuhan Yesus. Biarlah hati dan perbuatan kami hari akan datang sangat-sangat berubah dengan sungguh-sungguh, sehingga kami jadi anak-Mu yang setia dan taat kepada-Mu Tuhan. Jadi anak-Mu kami, pakai kami dimanapun berada di alat-Mu Tuhan, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada Bapa di surga. Terima kasih Bapa semua yang hadir di tempat ini, semua jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu. Tanpa terkecuali Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Urapi kami dengan minyak baru Tuhan, supaya hati dan pikiran kami tertuju hanya kepada Tuhan, melayani Engkau Tuhan, menenangkan hatimu, melakukan kebenaran firman-Mu. Urapi semuanya Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu hari ini. Berkati semua pelayan-pelayan yang terlibat di pelayanan, baik di ibadah pertama dan kedua Tuhan. Terima kasih Bapak, kami Kau berkati dalam satu minggu ini. Sebagian dari berkat yang Kau berikan, kami akan persembahkan hari ini menjadi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima Tuhan, berapapun yang kami berikan kepada-Mu Tuhan, Tuhan akan menerima dengan gembira dan suka hati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Baik, sambil persembahan dijalankan, kita mau katakan sama Tuhan, dengan apa akan kubalas, dalam bahasa Mandarin ya, dari awal tadi. Nise sin se chen sen. Oke, kita belajar sama-sama ya. Dari awal. Haleluya Yesus. Amin Bapa. Haleluya Yesus. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Amin Bapa. Ni sen sen se chen sen rong yao che ai thiên phu. Ni tơ ai hận tên huệ than, ni huy phu
Chúa vô tình cảm ơn ni chăm Chúa vô tình sáng mình vô yêu sơ mơ nằm hi huy phao yes ni wa chuan san sơ tơ mê san dòng ngô chuan ra chuan xin lại chim bay ni Giêsu vô xiang ni xian sang khát ơn tao yang yuen. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang dahsyat. Firman yang tidak hanya begitu saja berlalu masuk kuping kiri keluar kuping kanan, tapi biar firman itu sungguh-sungguh tertanam dalam hati kita. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Adakah Allah yang lebih besar dari Tuhan Yesus Kristus? Adakah kasih yang lebih sempurna dari kasih-Nya? Tidak ada. Hanya kasih Tuhan yang sempurna bagi setiap kita. Berjalan bersama Tuhan, kau akan dapatkan yang besar di dalam Dia. Amin. Kebesaran-Mu dan keagungan-Mu bukti nyata Kau Allah yang kuasa. Amin. Keajaiban-Mu, mujizat yang besar telah Kau tunjukkan bagiku. Lebih sungguh Bapak Ibu, kebesaran-Mu dan keagungan-Mu bukti nyata Kau Allah yang kuasa. Amin. Keajaiban-Mu, mujizat yang besar telah Kau tunjukkan bagiku. Kau terlebih besar, katakan Kau terlebih besar. Yes, amin. Dari semua persoalanmu Kau Allah, Kau Allah yang besar. Amin. Kau terlebih besar, Kau terlebih besar. Amin Tuhan. Dari semua pergumulanku Kau Allah yang besar. Semua jemaat Tuhan katakan haleluya Yesus. Kau terlebih besar, Kau terlebih besar, Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari persoalan yang kami hadapi Tuhan. Dari semua persoalanku Kau Allah yang besar. Katakan amin. Kau terlebih besar, Kau terlebih besar. Yes, amin Bapa. Dari semua katakan Kau terlebih besar, Kau terlebih besar. Saya serahkan waktu selanjutnya kepada hambanya, Saudara Timotius. Besar, yes, amin. Pergumulanku sama-sama katakan
Amin Tuhan. Dan Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua pergumulanku. Kau Allah yang kuasa. Bapak Ibu semuanya, saya mau kita sama-sama tutup mata kita. Engkau ke tempat ini bukan untuk lihat kanan kirimu, siapa di sampingmu, siapa di belakangmu, siapa di depanmu. Tapi engkau datang ke tempat ini fokus kepada Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Yes. Orasiakana marasya. Mari kita semua sembah Dia. Mari angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Yes. Rasakan hadirat Tuhan menjamah saudara. Tuhan ingin masuk dalam hatimu satu persatu. Engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Sama-sama katakan, kami perlu Tuhan. Ku perlu Tuhan. Amin. Mari kita rasakan setiap jamahan Tuhan. Mari terima dengan lembut karunia Tuhan. Terima dengan lembut Roh Kudus masuk dalam hidupmu. Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakanlah Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Mari dengan lebih sungguh lagi katakan, bila engkau yang ingin Tuhan hadir dalam hidupmu, katakan, ku tak mau berjalan. Yes Tuhan, jamah kami. Ku perlu Tuhan. Amin. Pimpin langkahku. Dengan sungguh-sungguh katakan, minta kepada Tuhan, pimpin langkahku ya Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Mari sama-sama angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, Kau tak bersertaku, kami tak mau berjalan Tuhan. Yes, kami perlu Tuhan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia. Mari minta sama Tuhan, katakan, pimpin langkahku setiap waktu. Amin. Berjalan dalam Roh-Mu. Sama-sama katakan, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Amin. Dan berjalanlah dengan. Sekali lagi katakan, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganmu. Haleluya. Mari sorakan, katakan sama-sama, haleluya. Sama-sama sorakan, haleluya. Yes, amin.
Tuhan bilang Engkau tidak bersama kami pada hari ini. Kami tidak pernah mau berjalan sendirian. Kami perlu Engkau. Kami perlu kuasa-Mu. Kami perlu mujizat-Mu di dalam perjalanan kami hari demi hari, detik demi detik Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami hadir ke tempat ini tidak menyia-nyiakan waktu kami lagi. Kami tidak mau menyia-nyiakan kehidupan kami, tapi kami mau sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini kami telah memuji dan menyembah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkaulah yang berbicara pada hari ini lewat bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Berkati setiap perkataan-perkataan yang keluar Tuhan, agar mudah dimengerti dan dipahami oleh jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, agar firman ini kami dapat terima dengan lembut dan tertanam dalam hidup kami, sehingga menghasilkan buah yang manis sedap untuk dinikmati oleh banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama yang siap mendengarkan firman Tuhan kita katakan amin. Haleluya. Berikan kepada Tuhan kita. Silakan duduk semuanya. Shalom. Shalom. Iya, puji Tuhan. Saya lihat ada nona-nona cantik yang ada di gereja ini ya. Ada ibu-ibu yang pakai baju adatnya masing-masing. Ada yang dari Bali, ada yang dari Medan. Tapi kebanyakan Medan ya kayaknya ya. Pemain musiknya aja yang Chinese aja jadi Batak semua dong. Ya kan? Sama-sama katakan Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat. Sama-sama katakan Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Amin. Siapa yang kabarnya baik hari ini? Saya. Iya, berarti yang baik cuma 1, 2, 3. Yang gak baik siapa angkat tangannya? Jadi yang gak angkat tangan ini baik atau enggak? Apa ada di dua-duanya nih? Baik sama enggak? Coba yang baik kabarnya hari ini siapa? Saya. Ya, yang sakit siapa? Iya, enggak ada ya, puji Tuhan. Berarti kita semua sehat. Sehingga pulang tidak membawa penyakit tetapi membawa berkat. Katakan kanan kiri, kamu pulang pasti membawa berkat. Amin. Iya. Minggu kemarin kita merayakan apa? Memperingati hari apa? Kebangkitan. Amin. Katakan kanan kiri, Tuhan sudah bangkit. Tuhan sudah bangkit. Katakan lagi, kamu kapan bangkitnya? Iya. Tuhan aja udah bangkit, kamu masih tidur. Nah, katakan kanan kiri, jangan tidur. Jangan tidur. Oke, 12 ciri-ciri kenapa orang pilihan itu gagal. Yang kelima yaitu waktu. Katakan kanan kiri, orang gagal. Orang gagal Melalaikan waktunya. melalaikan waktu. Iya, kita buka dulu 2 Petrus 3 ayat 6 sampai 9. Next. Ya, sudah semua ketemu? Yang bawa Alkitab dibuka Alkitabnya, walaupun ada di layar tapi dibuka aja. Di 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 9. Bapak Ibu yang enggak ada, lihat ada di layar sini dan di belakang juga ada. Jadi sama-sama kita membaca. Oke? 1 2 3. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya seperti menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Katakan kanan kiri, supaya engkau bertobat. Supaya engkau bertobat. Iya kan? Gereja adalah bengkel. Sama-sama katakan gereja bengkel. Artinya tidak ada barang-barang yang bagus. Pasti ada kerusakannya masing-masing. Ya kan? Makanya saya mau kita sama-sama belajar mengetahui apa sih ciri-ciri kenapa Tuhan bilang saya ini orang pilihan tetapi gagal. Yang pertama waktu itu apa? Banyak alasan. Yang kedua apa? Ragu-ragu. Yang ketiga overthinking. Yang keempat iri hati. Dan yang kelima melalaikan waktu.
Sama-sama katakan orang gagal Orang gagal pasti pasti melalaikan waktu. melalaikan Oke, next coba. Ya, bahasa Inggrisnya di 2 Peter 3 ayat 9 di terjemahan NIV dikatakan the Lord is not slow in keeping his promise. Artinya Tuhan tidak pernah lambat untuk menepati janjinya. Kepada siapa? Saya. Katakan kepada saya. saya. As some understand slowness, instead he is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Artinya di sini adalah ia sabar kepada kamu. Katakan Tuhan sabar kepada saya. Tuhan sabar. Untuk apa? Supaya jangan orang yang binasa, tetapi semuanya masuk dalam kerajaan sorga. Amin. Katakan saya mau. Saya mau. Saya mau. Saya mau. Kurang semangat. Saya mau. Saya mau. Anak-anak muda katakan saya mau. Saya mau. Anak-anak muda? Oke, bapak-bapak, ibu-ibu? Saya mau. Oke, berikan kemuliaan Tuhan kita. Coba lihat kanan kirinya bapak, lihat kanan kirinya coba ada istrimu gak di sana? Ada. Ada, coba bilang kamu cantik hari ini. Oi, Elif. Ayo, bilang dulu coba kamu cantik hari ini. Kamu cantik Oke, hari ini. oke. Nah kalau ada istrinya di sampingnya toel pipinya, kamu cantik deh. Coba toel pipinya, kamu cantik deh. Kamu cantik. Iya. Nah, makanya rugi kan gak sebelahan sama istrinya kan. Yang lain toiletan, yang satu mana istri saya, mana istri saya. Makanya minggu depan Bapak Ibu, suami istri duduk berdampingan. Ya. Ya kan, jadi kalau ada firman Tuhan yang menyinggung, nih firman buatmu nih. Nah, lebih cepat. Nih firman buatmu nih, sadar. Nah gitu, katakan istrinya sadar. Oh berani, suami-suami gak ada yang berani. Coba istrinya bilang ke suaminya sadar. Nah, coba bilang suaminya ke istrinya. Sadar. Iya kan? Oke, coba next. Nah, dampak kehidupan kita ketika melalaikan waktu kita yang pertama, setiap pekerjaan kita jadi terabaikan ataupun terbengkalai. Kalau kita melalaikan setiap waktu kita, anak-anak muda kerjaannya nongkrong, ya kan, pulang malam, main game, pekerjaannya terabaikan nggak? Terabaikan. Bapak ibu, anak-anaknya boleh gak main game? Boleh. Tapi, Ada batas waktu. iya. Anak-anak muda, orang tua kita boleh gak ngumpul-ngumpul? Tapi, Ada waktunya. sekali anak muda tegur mama bapaknya. Iya. Ma, kalau arisan jangan lama-lama pulang napa? Kan aku pengen makan babi juga. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anaknya boleh gak main game? Boleh. Boleh gak nongkrong? Boleh. Boleh gak berteman? Boleh. Tapi, Ada waktunya. oke, anak-anak muda, boleh gak orang tuanya nongkrong? Boleh. Boleh gak orang tuanya arisan? Boleh. Tapi, Ada batasnya. ada waktunya. Ingat ya bapak-bapak, ibu-ibu, yang masih nongkrong tidak kenal waktu, sekarang berubah. Karena apa? Pekerjaan kita jadi terabaikan. Yang harusnya kita bisa tanya anak kita, kamu udah makan atau belum? Karena kita melalaikan waktu kita, sehingga kita pas sampai rumah, anak kita sudah tidur. Anak-anak muda, engkau nongkrong sampai jam 12 malam, harusnya kita bisa berinteraksi dengan orang tua kita. Tapi karena engkau pulangnya terlalu malam, jadi nggak ada interaksi. Bagaimana komunikasi keluarga kalau tanpa komunikasi? Yang ada cuman isinya minta duit. Katakan kanan kiri, duit. Duit. Ya kan? Yang kedua, melewati kesempatan. Tuhan berikan kesempatan. Nah, coba next, naik yang ke atas. Ke atas lagi, ke atas. Ke atas. Nah, lagi. Nah, di sini saya bilang, Tuhan telah bangkit melawan maut dan membebaskan manusia atas dosa. Katakan Tuhan
Tuhan membebaskan saya. Membebaskan saya. Dan saat ini Tuhan memberikan kita waktu yang cukup untuk apa? Dekat dengan Tuhan. Waktu yang bebas dekat dengan Tuhan. Dan apa? Berkarya untuk Tuhan. Artinya bukan hanya dekat dengan Tuhan, bukan hanya berdoa dengan Tuhan, tetapi berkarya. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Untuk Tuhan dong, Bu. Ya, Tuhan telah bangkit melawan maut dan membebaskan kita dari setiap dosa-dosa yang kita perbuat. Ya kan, walaupun 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus disalib, tapi penebusannya hingga saat ini kita telah ditebus. Amin. Amin. Bukan hanya untuk orang-orang yang lampau, tetapi untuk kita semua yang ada di tempat ini. Amin. Sehingga apa? Tuhan tidak hanya memberikan kebebasan, tetapi dia juga memberikan waktu yang cukup bebas untuk apa? Dekat dengan Tuhan. Bukan untuk merongrong kepada Tuhan. Bukan untuk bersungut-sungut kepada Tuhan, tetapi untuk dekat dengan Tuhan dan berkarya untuk Tuhan. Amin. Jangan hanya dekat dengan Tuhan. Iya, saya datang gereja kok, saya berdoa kok, tapi tunjukkan karya kita bersama Tuhan. Dan untuk Tuhan, seperti apa melayani? Ada yang melayani tamborin, musik, LCD, bahkan penerima tamu, bahkan ngepel gereja pun itu melayani. Sehingga apa? Tidak ada yang paling kecil pelayanan di mata Tuhan. Semuanya sama. Amin. Tetapi kalau kita melayani dengan kedagingan kita, Tuhan tidak suka. Ya. Amin. Apalagi pelayanan kita lalaikan waktu-waktu kita. Kita melalaikan, makanya tadi coba kembali lagi. Ya, lagi-lagi terus. Ya, kita jangan sampai melewatkan kesempatan yang telah Tuhan berikan. Katakan kanan kiri, kamu jangan sampai lewatkan kesempatan itu. Jangan sampai lewatkan kesempatan. Amin. Yang ketiga, menambah beban yang tidak terselesaikan. Kalau kita tunda-tunda pekerjaan, kalau Bu Hani tunda-tunda buat bongkos, ya kan, buat lontong, terselesaikan nggak? Tidak. Ya kan, yang ada apa? Terbengkalai. Yang ada apa? Tidak jualan. Padahal kita sudah belanja. Alhasil apa? Basi. Dan basi merugikan kita. Makanya pada hari ini saya mau anak-anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu tidak terkecuali. Jangan lalaikan waktu kita. Amin. Amin. Waktunya berdoa, berdoa. Waktunya kumpul-kumpul. Waktunya kita bergereja, bergereja. Saya salut dengan Bapak Ibu semua, anak-anak muda semua di tempat ini. Sekalipun badai tadi pagi, hujan, anginnya lumayan kencang, kita tetap datang dengan berdandanan yang berapi. Amin. Apalagi ibu-ibu yang pakai kebaya maupun yang tidak pakai kebaya, luar biasa. Amin. Kata Tuhan, mantap. Sama-sama katakan mantap. Amin. Nah, next. Ada satu kutipan yang saya ambil, Christ come to address the problem of death on your behalf and to give us chance. Tuhan datang untuk apa? Untuk menjawab setiap masalah kematian, masalah maut, masalah dosa. Untuk apa? Untuk memberikan kita kesempatan. Amin. Kesempatan bukan hanya berbicara tentang tenaga, tetapi tentang waktu. Hari ini kalau kita datang ibadah, kerja kita cuman tidur, kerja kita cuman ngobrol, kerja kita cuman main handphone, kerja kita cuman gangguin sebelah kita, ngobrol sama teman kita, maka kesempatan yang Tuhan telah berikan itu hilang. Amin. Walaupun masih ada minggu depan, tapi apakah kita bisa sampai ke minggu depan? Ya kan? Waktu Tuhan sudah datang. Kita sedang menanti-nantikannya. Beberapa hari lalu waktu itu saya bicara di live, waktu Tuhan sudah dekat. Tapi iblis sedang memanipulasi setiap waktu tersebut. Sehingga apa? Iblis mulai, aduh ada live streaming kok. Gak perlu datang. Hujan. Manipulasi. Masuk akal gak? Masuk akal. Ya kan? Masuk akal gak? Masuk akal. Tetapi kita menghilangkan setiap kesempatan tersebut.
Setelah kita oke lah, kita mungkin sakit, mungkin karena hujan, jadi kita ikut live streaming. Oke, gak apa-apa. Tapi apakah di live streaming itu iblis tidak mengganggu kita? Kita lari, gak ibadah. Ya kan? Ada yang datang tetangga, ada yang beli kopi, ada yang beli teh. Kalau yang punya warung, jadinya tidak fokus. Sedangkan yang Tuhan mau hati yang fokus. Dimanapun kita saat ini bisa beribadah. Tapi apakah kita bisa fokus sama seperti kita datang ibadah tempat ini? Sama halnya kalau kita datang ke tempat ini, pikiran kita yang ada yang ke A, ada yang ke Ancol, ada yang ke Taman Mini, ada yang ke Puncak. Lebaran kemana nih ya? Iya kan? Siapa yang sudah punya rencana lebaran kemana? Saya mau ikut soalnya. Iya kan? Tapi jangan sampai kita datang ibadah ke tempat ini, kita melewatkan waktu kesempatan yang Tuhan berikan. Amin. Karena apa? Tuhan telah datang turun dari surga. Untuk apa? Menebus saudara. Menebus saya, menebus kita semua. Amin. Maka apa? Kekuatan daripada Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Next. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat menggunakan waktu dengan baik? Menggunakan waktu dengan bijak. Yang pertama, di Kolose 4 ayat 5 sampai 6 firman Tuhan berkata, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktumu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh dengan kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Firman Tuhan yang berkata ya Bapak Ibu, hiduplah dengan penuh hikmat. Amin. Dan apa kata firman Tuhan? Hendaklah kata-katamu penuh dengan kasih. Bukan kata-kata yang jorok, kata-kata yang penuh dengan kebun binatang, kata-kata yang penuh dengan yang ada di WC, kata-kata yang ada di jalanan. Tetapi Tuhan berkata, penuhilah kata-kata dengan kasih. Amin. Bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang? Kalau kita berkata kasar, bagaimana orang lain dapat mendengar yang baik daripada kita? Iya kan? Kalau kita masih mengutuki orang lain, kalau kita masih bersungut-sungut kepada orang lain, menghina orang lain, bagaimana orang lain itu dapat menikmati buah yang ada dalam hidup kita? Bagaimana orang lain menikmati penyembahan-penyembahan kita? Bagaimana orang lain menikmati syukur kita kepada Tuhan kalau kita kata-kata pun tidak penuh dengan kasih? Ya kan? Muka cembetut, mata ngantuk. Ya kan? Berkata-kata kasar. Oh ini tuh orang Kristen. Ya kan? Makanya kalau dalam satu persekutuan ataupun satu organisasi, kalau ada satu orang yang jelek di situ, maka itu akan mengakibatkan organisasi rusak. Contoh, saya organisasi A. Tapi saya tiba-tiba tanpa sepengetahuan ketua saya coba mengebom organisasi yang satu. Maka yang dilihat apa? Bukan saya, tapi organisasi. Sama kita dengan Tuhan. Siapa anak-anak Tuhan? Katakan saya. Kalau kita sebagai anak Tuhan aja membuat diri kita rusak, menunjukkan kepada orang lain rusak, maka apa kata dunia? Oh ini tuh orang Kristen. Padahal banyak orang-orang Kristen yang lainnya yang baik. Tapi karena kita, orang lain tidak dapat menikmati yang namanya kasih. Amin. Makanya Bapak Ibu yang ada di rumah maupun di tempat ini, kita udah dengar nih firman Tuhan. Hiduplah dengan penuh hikmat. Amin. Ketika kita mau melangkah, kita berhikmat. Ketika kita mau berkata-kata, berhikmat. Amin. Nggak usah perlu takut dijauhin orang penuh dengan hikmat. Enggak. Justru kita akan dicari orang. Katakan kanan kiri, kamu mau dicari orang atau enggak? Kamu mau cari orang apa enggak? Iya kan? Yakin? Buronan dong. Ya kan? Hidup dengan berhikmat.
Kalau kita dapat membangun yang satu, dia akan cari kita. Kamu gereja di mana? Saya mau ikut Tuhanmu siapa? Tapi kalau kita tidak penuh dengan hikmat, orang lain pun tidak melihat buah yang dia nikmati. Amin. Mau yang pelayanan di tempat ini, maupun yang belum pelayanan, kita sama-sama hidup dengan hikmat. Tinggalkan kehidupan kita yang lama. Amin. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Yang kedua, hidup harus berubah. Yakobus 1 ayat 21 dikatakan, firman Tuhan berkata, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan apa? Dengan apa? Lemah lembut. Firman yang tertanam di dalam hatimu. Amin. Yang apa? Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Sama-sama taruh tangannya di dada. Ikuti kata-kata saya. Tutup mata kita sama-sama. Saya mau menerima setiap firman Tuhan dengan lemah lembut dan menyelamatkan jiwa saya. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Amin. Hari ini latar belakang apapun Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah melihat. Tuhan ada ketika Bapak Ibu susah. Tuhan ada ketika Bapak Ibu bisa. Tuhan ada ketika Bapak Ibu santai-santai. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Sehingga gak perlu malu untuk mengakui setiap dosa kita. Karena apa? Karena Tuhan, saat kau perlu Tuhan tahu. Tuhan Saat kerja amin. Sama-sama katakan. Saat kau menangis Tuhan tahu. Saat berdoa saat bersyukur Tuhan berikan kemuliaan Tuhan kita. Amin. Hari ini Bapak Ibu semuanya, anak-anak muda, Tuhan tidak pernah memandang masa lalumu. Dia memandang setiap hati yang mau berubah. Dia memandang setiap hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah memandang setiap kekurangan kita. Dia selalu pandang apa yang ada dalam hidup kita. Amin. Jadi gak perlu kita malu setiap dosa-dosa kita kasih tahu sama Tuhan. Gak perlu. Tuhan tahu setiap dosa kita, setiap kebaikan kita. Jadi gak perlu, Tuhan aku kan udah ini samamu. Kok kau gak berkati saya? Gak perlu. Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Firman Tuhan berkata, dia tidak pernah terlambat. Untuk apa? Menempati janjinya pada kita. Tapi siapa yang berlambat-lambat? Saya. Katakan saya. Saya. Jadi siapa yang salah? Saya. Jangan langsung tuduh Tuhan. Tuhan kamu begini. Aduh kamu gak saya percaya lagi. Introspeksi diri. Ya kan, katakan kanan kiri, introspeksi diri. Ya kan, firman Tuhan itu bukan hanya mendengar. Bukan hanya memberitahu, tapi kita harus introspeksi diri sendiri. Makanya kata firman Tuhan, terimalah dengan lemah lembut. Mungkin itu menyakiti hati kita. Menyakiti setiap daging kita. Kita bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Amin. Mungkin suntikan dari Tuhan itu terlalu tajam buat kita. Firman Tuhan itu terlalu menyakiti hati kita. Terima dengan lemah lembut. Maka apa? Firman Tuhan itu yang menyelamatkan saudara. Amin. Berikan kemuliaan Tuhan kita semua. Amin. Dia tidak pernah terlambat janjinya. Yes. Dia selalu tepat pada waktunya. Amin. Amin. Makanya hari ini kalau gembala katakan kecepatannya 60, kita ikut kecepatan 60. Kalau gembala bilang ayo kecepatan 80, kita harus bergegas, ikut terus. Amin. Amin. Karena apa? Aduh saya gak mampu, saya sudah tua. Tuhan mampukan kita. Aduh saya ada penyakit ini, pelan-pelan dong. Tuhan mampukan kita. Amin. Kalau kita mau dengar-dengaran kepada pemimpin kita. Amin. Setelah dengar-dengaran gak usah bercibir-cibir. Cukup lakukan. Katakan kanan kiri, kalau sudah dengar lakukan. Kalau udah dengar, lakukan. Kalau gembala kita bilang doa. Doa. Gembala kita bilang retret. Retret. Gembala kita bilang menabur. Menabur. Iya, suaranya lebih kecil. Retret lebih kencang, menabur lebih kecil.
Kalau gembala kita bilang doa. Doa. Kalau gembala kita bilang menabur. Menabur. Retret. Retret. Iya, berikan kemuliaan Tuhan kita gitu. Karena apa? Gembala memang bisa salah. Kalau kita ikuti arahan gembala, kita tahu itu baik, kita ikuti. Kalau gembala udah bilang bunuh dia, omelin. Ya kan? Kalau gembala bilang omelin aja, omelin gembalanya. Pak nggak boleh gitu Pak, kita harus dengan kasih. Nggak apa-apa. Oke Pak Gong? Iya. Saya sering gitu sama bapak saya. Bapak saya lah ini. Ya bapak saya memang bapak saya. Saya kalau bapak saya apa yang nggak yang salah, saya bilang. Tapi kalau bapak saya benar ya saya ikuti. Sehingga apa? Kita sama-sama berjalan. Ya kan, jangan gembala kita salah, kita diam aja. Gembala kita benar, kita salah-salahin. Nah ini yang salah. Giran salah kita ikut. Giran benar kita salah-salahin. Katakan kanan kiri, kayak gitu gak? Kayak gitu gak? Yang ketawa kencang pasti dia. Iya kan? Kalau pemimpin kita sudah bilang, firman Tuhan sudah berkata, jalan kita jalan. Firman Tuhan berkata stop. Jangan jalan tapi stop. Firman Tuhan bilang tunggu lampu merah, ada mobil yang mau lewat. Kita berhenti. Lampu hijau jalan. Jangan lampu hijau tunggu klakson dulu baru jalan. Tunggu didukung dulu, tunggu didorong. Ayo baru jalan. Jangan gitu Bapak Ibu. Amin. Kalau gembala kita bilang doa. Gembala kita bilang besuk. Gembala kita bilang datang. Gembala kita bilang menabur. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Iya mantap. Gitu kan kayak kemarin. Siapa yang mau menabur telur? Tabur. Karena gembala sudah katakan. Karena apa? Karena firman yang gembala itu tidak semerta-merta dengan kekuatannya sendiri. Tapi karena firman Tuhan. Amin. Nah next. The power of God is a ready source of hope. Kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan adalah pilihan yang terbaik untuk kita berharap. Amin. Amin. Katakan kanan kiri, pilihan terbaik adalah Tuhan. Pilihan terbaik. Kalau kita masih mencari manusia, kalau kita masih mencari diri kita yang benar, kalau kita masih mencari orang lain dalam hidup kita, maka kita akan mendapatkan kekecewaan. Suami istri bisa saling kecewa. Karena apa? Saling berharap. Makanya suami istri duduk samping-sampingan, berdoa sama, kalau firman apa pujian penyembahan angkat tangan bersama. Naikkan doamu. Maka apa? Tuhan akan pasti berkati. Amin. Tuhan akan melihat. Ya kan? Walaupun hati kita satu, tapi kalau dilakukan dengan langkah profetik, maka mujizat akan cepat terjadi. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya. Supaya apa? Pilihan kita, keluarga kita pilih kepada Tuhan. Ya kan? Pilihan yang terbaik adalah Tuhan. Kalau kita memilih presiden pasti ada keburukan dan kelebihannya. Tetapi kalau kita memilih Tuhan, kita tidak pernah kecewa. Makanya lagunya bilang, tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua. Berjalan serta Yesus. Tak pernah kecewa untuk selamanya. Iya, saya senang kalau lihat pemain musik salah chord ya. Pasti deg-degan dia di situ. Tapi saya mau katakan, kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan adalah pilihan yang terbaik. Amin. Kalau kau melihat orang tuamu belum bertobat, jangan ikuti dulu. Ikuti Tuhan. Dan kenalkan Tuhan tersebut kepada keluarga kita. Lewat apa? Lewat sikap kita. Lewat doa-doa kita, lewat tingkah laku kita, lewat penghormatan kita kepada Tuhan. Maka apa? Orang tua kita melihat, oh anakku sudah bertobat. Saya pasti dia malu. Akhirnya apa? Kita menjangkau keluarga kita. Nggak usah bilang, ayo gereja. Nggak perlu. Cukup dengan doa dan tingkah laku. Amin. Amin. Orang tua yang masih melihat anaknya susah diatur, doakan. Tumpang tangan, tumpang kaki kalau nggak bisa.
Ya kan, enggak, jangan. Tempang tangan dia. Tanya apa kabarmu. Jangan hanya tanya apa kabar. Tanya terus kehidupanmu bagaimana. Kasih perhatian. Maka anak kita, oh iya orang tua saya ternyata sudah berubah. Dan dia mengikut kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu semua. Amin. Jadi jangan sia-siakan waktu kita. Amin. Waktu Tuhan sudah dekat. Kita nggak tahu. Firman Tuhan berkata Tuhan datang seperti pencuri. Datang pada malam hari. Artinya dia nggak ada yang tahu. Sekalipun ada pendeta yang bilang, oh minggu depan Tuhan datang. Enggak. Tuhan tidak pernah membocorkan rahasianya kapan datang. Artinya apa? Diri kita bersiap. Katakan kanan kiri bersiap. Bersiap. Kamu siap. Kamu siap. Jangan tidur. Jangan tidur. Iya. Karena apa? Ketika datang Tuhan, kalau kita siap, ayo bangun, kita bangun dan ikut bersama Tuhan. Dan kita dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Berikan kemuliaan Tuhan kita, saya undang semuanya bangkit berdiri. Bila engkau tak bersertaku, saya undang untuk WL Singer maju ke depan. Ku tak mau berjalan, katakan ku perlu Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu. Katakan berjalan bersamamu, berjalan dalam rohmu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Musik, bermain musik dengan baik, dengan lembut. Bapak Ibu, mari sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan. Tuhan telah bangkit. Jangan sampai iman kita masih tertidur pada sampai saat ini. Tuhan memberikan kita waktu yang bebas. Kalau zaman dahulu orang mesti datang ke A, datang ke B, bahkan sampai hanya satu orang yang mampu datang kepada Tuhan. Tapi hari ini, detik ini, kita semua dapat berhadapan langsung dengan Tuhan. Gak usah perlu malu setiap dosa-dosa kita, karena Tuhan tahu setiap apa yang kita perbuat. Hari ini tinggal kita mau mengaku untuk bertobat atau tidak, mau mengaku untuk berbalik atau enggak. Gak usah sia-siakan waktumu, karena apa? Waktu berharga. Tuhan memberikan waktu yang cukup berharga bagi kita. Kalau kita datang kepada Tuhan sungguh-sungguh minta, Tuhan pimpin langkahku, Tuhan pimpin setiap kehidupanku, Tuhan pimpin keluargaku, Tuhan pimpin anak-anakku, maka mujizat Tuhan hadir. Tuhan hadir memimpin saudara. Kemanapun anak saudara pergi, kemanapun engkau melangkah, ketika engkau berharap kepada Tuhan pimpin langkahmu, maka Tuhan akan memimpin setiap langkah kita. Jangan taruh Tuhan di belakangmu, jangan taruh Tuhan di sampingmu, taruh Tuhan di depanmu, menuntun engkau kepada jalan-jalannya. Mari semuanya, saya mau, yang mau saja angkat tanganmu. Ketika engkau rindu untuk dipimpin Tuhan, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bila engkau tak bersertaku, ya semua sama-sama katakan. Ya mau angkat pujian ini dengan lebih sungguh lagi, katakan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku, yes, dengan kasih karunia. Mari bangunkan Roh Kudus yang tertidur dalam hidupmu. Pimpin langkahku setiap waktu, amin Tuhan, yes. Berjalan dalam rohmu, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah. Mari jemaat-jemaat Tuhan saja yang mau diminta-minta sama Tuhan. Bila engkau tak
Mari tanpa musik semuanya katakan, pimpin langkahku. Semua, tidak ada yang terkecuali. Berjalan. Sama-sama katakan semua. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan pada Manasiakana. Buat kita semua sembari. Yes, Tuhan. Kuasa kebangkitan Tuhan. Kuasa kebangkitan Tuhan menjamah kita semua. Menjamah hidup. Mari apapun katakan sama Tuhan, Tuhan ampuni aku. Tuhan ampuni aku kalau aku masih belum bangkit bersamamu. Kalau masih di saat enak di dosa-dosaku, ampuni ku. Pada hari ini kami pimpin saja. Orang siaga Mari sama-sama sorak-sorakan kemenangan. Haleluya. Yes, terus. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Tuhan, pada hari ini kami memohon untuk memimpin setiap langkah kami. Pada hari ini kami meminta Engkau untuk terus pimpin langkah kami berjalan bersama Roh-Mu Tuhan. Untuk menyelamatkan jiwa kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, ajari kami untuk terus mengerti setiap rencana-Mu. Ajar kami mau menerima dengan lembah lembut setiap firman Tuhan. Ajar kami supaya tidak membangkang. Ajar kami supaya tidak mengkritik terus menerus, tapi mau untuk jaga setiap pekerjaan daripadamu Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Biarlah firman ini tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Yang telah diberkati oleh firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk, saya serahkan kepada Bapak Gembala kita.
Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Gelap ya? Gelap banget. Saya buka aja ya. Wih, terang rupanya. Haleluya. Ada orang-orang yang diurapi Tuhan semua. Wajah-wajah yang ceria, yang cantik, yang ganteng. Luar biasa. Tapi dari semuanya saya melihat istri saya lebih cantik. Yang lain kalah. Enggak tahu yang lain lihat istrinya lebih cantik atau katakan bapak-bapak, istri saya lebih cantik, bilang dong. Istri-istri bilang, "Wih, suami saya enggak pernah bilang saya cantik," katanya. Nanti pulang dari sini bilang cantik istrimu. Amin. Haleluya. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat Hari Kartini ya. Buat ibu-ibu semua yang tampil luar biasa. Ya, waktu dikatakan pakai kebaya semua. Wih, yang saya khawatirkan WL-nya. Yang saya khawatirkan WL-nya. Ini WL-nya gimana nih ya kan? Pakai putih, pakai hitam, biasa begitu dia. Nah, saya lihat tadi, wih cantik juga Ibu Lina ini pakai kebaya. Saya pikir kan, luar biasa. Coba setiap minggu pakai begini. Kenapa Bu? Pasti lebih mantap. Ya rupanya ibu-ibu di tempat ini ayu-ayu semua. Iya kan? Ayu-ayu semua, cantik-cantik semua. Haleluya, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Iya, puji Tuhan. Ya, sekali lagi terima kasih buat hambanya Timotius Eskom ya. Sebentar lagi dia akan master tahun depan. Iya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, kita bersyukur ya. Hari ini mungkin waktunya masih banyak buat kita, tapi ke depan kalau dia tingkatkan kualitasnya, kita akan sulit temuin dia. Hari ini minta tanda tangan sama dia. Dan kami ucapkan selamat terpilihnya dia kemarin dilantik menjadi ketua BPA ya di bagian remaja, khususnya daerah Perwil 2 ya. BPA ya. Biro Pemuda Anak. Biro Remaja ya. Puji Tuhan. Ya luar biasa. Iya. Saya belum pernah jadi ketua di Perwil, hanya bagian capek-capek selama ini, tapi dia sudah ketua. Nah, kita berdoa ke depan semakin Tuhan promosikan. Amin. Ya, menjadi satu contoh bagi anak-anak kita semua, sehingga anak-anak kita di tempat ini semua maju, tampil lebih hebat lagi. Haleluya. Iya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang memberkati dan semua dikerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bapak Ibu Saudara saya kalian, memang dari awal dulu gereja kita ini memang gereja tidak gereja yang pakum. Tidak dibatasi oleh suku ataupun bahasa, tetapi di sini bebas. Ya. Dan waktu Ibu Lina katakan, "Pak, aku bawakan lagu Mandarin satu." Oh, puji Tuhan, maju terus, saya pikir. Ya kan, saya katakan, ya udah lanjut. Jadi artinya begini, WL yang bisa bahasa Mandarin buat satu lagu Mandarin. Ya. Ya. Kalau bisa ada kata-kata di bawahnya bisa dibuat juga, atau seperti tadi ada lagu bahasa Indonesianya, ada lagu Mandarinnya. Buat seperti itu ya. Iya, bahasa Inggris juga bikin, karena kita ini orang-orang maju semua. Di depan gereja kita ada pisang semua, pohon pisang, tetapi iya di sini harus modern. Amin. Haleluya. Dan ada beberapa hamba Tuhan dia pikir kita ada di gereja di kampung seperti ini, kita ini apa kampung banget gitu, enggak. Sampai di dalam, wow, di dalam rupanya udah seperti gereja kota, kan begitu kan? Iya. Saya katakan kita boleh di kampung tetapi tidak kampungan hambanya, gitu ya. Haleluya. Jadi yang bisa buat Mandarin buat. Ya, yang bisa bahasa Inggris. Ya, kita ini bisa semua bahasa kok ya. Jadi buat aja. Ya. Biar apa? Biar lebih hidup lagi. Tadi pakaian ulos, saya lihat Pak Nugroho jadi pakai ulos ya, Pak Sali pagi juga pakai ulos. Kalau Pak Saud mah dari dulu memang udah pakai ulos ya. Kayak gini nih si Febri pakai ulos. Artinya kita ini tidak alergi dengan suku dan bahasa dan adat istiadat.
Justru itu menguatkan kita, membuat kita semakin disatukan satu dengan yang lain. Amin. Haleluya. Iya. Jadi saya harap kita mengerti bahwa hamba Tuhan di tempat ini tidak anti adat, ya. Adat demi adat kita ikuti, yang penting kita tahu mana yang bisa kita ikuti, mana yang tidak. Haleluya. Iya, Bapak Ibu Saudara sekalian, pengumuman kita berjalan seperti biasa, yaitu kersel kita tetap ada di hari Kamis. Ya, karena itu belum libur lebaran ya, belum ya. Jadi masih bisa Kamis ini kita kersel, yaitu dilayani oleh kersel Hosana. Haleluya. WL-nya saudara Andreas, nanti dikasih tahu. Ya, kayaknya nggak ada hari ini dia, saya lihat. Biasa kalau ada dia langsung kelihatan karena dia tinggi. Ya, mana dia? Mana dia? Andreas? Andreas? Bukan Andreas Bong, Andreas Valentino. Iya. Makanya dia bingung, WL gua katanya, bukan ya. Haleluya. Iya. Dia nanti pengkhotbah di Andreas Bong. Ya. Terus untuk doa pembukaannya Bapak Edi. Ya. Mungkin hujan tadi. Oh, ada Bapak Edi. Oke, siap, mantap. Luar biasa ya. Terus ada doa persembahan Ibu Lim Ebe. Ini jempol. Iya. Terus kolektannya Ibu Herna. Iya. Terus firman Tuhannya Bapak Saud Pardosi. Dahsyat ya. Tempatnya di gereja. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang anggota kersel yang lain cukup di rumah mengikutinya. Makanya yang tidak ada Facebooknya bilang anaknya buat Facebook biar bisa ikut langsung, biar bisa langsung komen. Jangan seperti Bu Esther numpang sama Puput. Puputnya lagi kerja dia bengong. Haleluya, amin ya. Haleluya. Ya. Terus untuk jadwal-jadwal minggu seperti biasa, kalau ada yang dipertanyakan nanti boleh tanya ke saya. Terus di situ ada persepuluhan, ada nama-namanya. Kalau ada yang belum tercantum boleh dihubungi saya. Terus tanggal 1 Mei di ibadah 1 dan 2 ada perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu setiap yang melayani di perjamuan kudus diharapkan harus doa 30 menit sebelumnya bersama dengan pelayan-pelayan yang lainnya yang tanpa terkecuali. Terus selama jalannya ibadah tetap jaga jarak ya dan pakai masker. Kalau kita memang agak dekat, paling tidak harus bersalaman, tidak harus berpelukan ya, tidak harus berpegangan. Ya, suami istri cukup atau mungkin anggota keluarga boleh ya. Terus untuk tetap pakai masker kalau di tempat duduk masing-masing. Agar apa? Agar kita lebih lebih sehat. Amin. Dan jaga kebersihan ruangan. Coba lihat, ada tisu di sampingmu, kantongin. Kalau ada ambil, kantongin, ambil sekarang. Ya, yang di dekat-dekatnya ada tisu. Oh, bukan tisu saya, udah biarin aja. Artinya besok-besok jangan ada tisu yang berserakan lagi, diambil ya ataupun dibuang ke tempat sampah. Apalagi tisu sendiri kantongin aja, nggak apa-apa. Ya, biar bersih tempat ibadah kita. Haleluya. Iya. Saya rasa Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk yang dibaptis kemarin kami ucapkan selamat hidup baru ya, dan terus berkarya dalam Tuhan. Untuk surat baptisannya mungkin karena memang belangko kita habis, untuk ambilnya saya belum bisa ke BPD Banten karena jauh, saya juga belum bisa naik kendaraan terlalu jauh. Jadi mungkin selesai lebaran akan diselesaikan ya. Haleluya. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada yang pertama hadir atau mungkin beberapa minggu yang lalu sudah hadir, belum diperkenalkan atau belum dikenalin karena memang waktu atau mungkin kita terburu-buru. Hari ini kita mau kenal. Ya, tak kenal maka tak sayang. Sudah dikenal semakin sayang. Coba sebelah kiri saya dulu ini, sebelah kiri saya. Kalau ada yang belum dikenalkan gitu loh ya. Oke, boleh bangkit berdiri. Coba ayo bangkit berdiri yang belum dikenalkan. Yang belum kenalan kita, coba bangkit berdiri kalau ada, ayo langsung berdiri ya biar kita kenal satu dengan yang lain. Ada enggak? Ada? Ayo, oh haleluya, tepuk tangan dong bagi Tuhan kita. Iya, oke, kasih mic-nya, boleh kasih mic-nya, ayo bergerak Ibu Kartini.
Ibu Kartini, ibu kita Kartini. Ayo, oke, kenalkan namanya siapa, tinggal di mana, yang ngajak ke sini siapa, gitu ya. Oke. Ya, ayo berdiri. Ya. Nama saya Prisciliana, saya tinggal di Desa Pangkalan, Kebon Jamblang. Oh, namanya siapa coba? Frisil. Prisil. Frisil. Oh, Prisil, oke, ya luar biasa. Selamat datang ya. Yang nggak bawa siapa? Yang ngajak siapa sini? Yang ngajak Lindon. Yona. Iya, teman saya. Marcel. Hah? Oh, haleluya, puji Tuhan. Marcel siapa? Yoas. Oh, itu anak saya. Yo, selamat datang ya. Ya, oke, silakan duduk. Tuhan berkati. Kalau belum ada tempat yang permanen, menetap, boleh di sini bersama-sama melayani. Ada WBI, ada youth di sini jam 7 malam ya. Oke, boleh bergabung bersama-sama. Masih ada sebelah kiri saya? Oke, sebelah kanan, boleh bangkit berdiri. Yo, haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kasih mic-nya Pak Nugroho, silakan kenalkan namanya Bu, tinggal di mana? Nama saya Ibu Sundari, saya Ibu tinggal Sundari. di Gelam Blimbing City. Oh, dekat sini kita ya. Oke. Saya mamanya dari Agustio Oh, haleluya, luar biasa. dan yang membawa saya Agustionya. Agustio juga. Oke, makasih Bu, silakan duduk. Selamat datang kami ucapkan. Kami sangat senang Ibu datang ya. Kalau belum ada tempat yang permanen, kita bersama-sama di sini beribadah Bu ya. Memang Agus ini anaknya baik, dia rajin ya. Beberapa waktu kemarin dia sakit. Oke ya Bu, selamat datang. Kita percaya Tuhan Yesus yang memberkati. Oke, masih ada enggak? Iya, ya, oke. Ada lagi? Oke, kalau enggak ada Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita yang luar biasa ini. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan mengimani pujian ini. Sebab pujian ini sangat memberkati bila kita mengimaninya. Kiranya Engkau memberkati. Amin. Haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan kiranya. Kiranya, katakan Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Katakan dan memperluas daerahku. Katakan dan kiranya Tuhan, dan kiranya Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Hari ini pengurapan-Mu yang dahsyat turun atas kami semua, atas umat-Mu. Dan hamba-Mu berdoa saat ini buat Bapak Manulang, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi dia dengan urapan yang baru. Engkau lebih mengerti daripada kami mengerti. Dan hari ini jamah dia, urapi dia, stabilkan dia dalam nama Yesus. Engkau sangat mengasihaninya. Oleh karena itu, proteksi dari ujung rambut sampai ujung kakinya, semua organ-organ tubuhnya berfungsi dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percayakan dia ke dalam tangan. Tidak ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mempengaruhi pikirannya, tetapi kuasa Tuhan yang terus bekerja, terus melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, jamah dia lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Serahkan dia ke dalam tangan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna atas hidupnya, atas tubuhnya, atas jiwanya. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Pada malapetaka, katakan sehingga. Oh, amin.
tidak menimpa aku, sehingga kesakitan, mari imani, amin, sehingga sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, tidak menimpa aku. Berikan kemuliaan dan meriah bagi Tuhan. Haleluya, sorak-sorai yang lebih meriah lagi bagi Raja di atas segala raja yang bangkit, yang memberikan kemenangan, sukacita dalam hidup setiap kita pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berbangga punya Allah yang luar biasa, yang memberikan hal-hal yang baru dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah ditinggalkan, kami tidak pernah dibiarkan berjalan sendiri, tetapi penyertaan Tuhan yang terus bekerja atas hidup kami, memegang tangan kami dengan tangan kananmu yang kuat, sehingga kami berjalan sekalipun sulit, tetapi kami bisa karena ada Tuhan yang membawa kami menuju kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu yang luar biasa bagi setiap yang bertugas, bahkan sebagai umat-Mu di tempat ini, bahkan dimanapun saat ini berada yang mengikuti setiap ibadah kami. Berkati semuanya dengan berkat-berkat yang melimpah. Dan minggu-minggu ini adalah minggu berkat, minggu sukacita, minggu mujizat setiap anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa buat Bapak Yerika sila lagi, yaitu Bapak Tumpak yang dalam keadaan sakit. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur-Mu itu yang menyembuhkannya, sehingga dia bisa sehat, bisa melayani kembali, bisa beraktivitas, bisa bersukacita bersama-sama kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan jam-jam ibadah kami, baik di dalam doa, saat streaming kami pagi, bahkan sore, bahkan juga kersel, semua ada Tuhan berkarya, bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu, kau pulang dari tempat ini tidak kekurangan satu apapun. Engkau sehat, bertemu dengan keluarga dengan sukacita, dan di perjalanan tidak ada masalah apapun, karena Tuhan menyertai langkah-langkahmu. Oleh karena itu aminkan setiap doa-doa ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan pulanglah dari tempat ini, bawalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.